sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan kita dengan doa. Kita doa dengan kepercayaan atau agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang matematika di sekitar kita, yaitu dengan materi bangun ruang. Nah, coba Ibu menanyakan dulu pada adik-adik sekalian, siapa yang pernah melihat atau pernah melihat, pokoknya yang pernah melihat di rumah kalian seperti dadu, lemari atau kotak susu? Nah, oke teman-teman. Nah, ternyata benda-benda itu adalah ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang bangun ruang. Nah, Ibu juga berharap semoga setelah kita membahas materi kita hari ini, teman-teman semua bisa belajar atau bisa memahami seperti apa sih bangun ruang itu, apa sih jenis-jenis dari bangun ruang itu, dan bagaimana cara mendapatkan atau mencari volume dari bangun ruang itu sendiri. Oke, adik-adik semua, kita akan memulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang bangun ruang tadi. Nah, saya mau bertanya dulu kepada adik-adik semua, ada yang tahu seperti apa itu bangun ruang atau apa itu bangun ruang? Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang mau menjawab? Oke, jadi bangun ruang itu adalah bangun matematika yang memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada panjang, lebar, dan tinggi. Karena memiliki 3 dimensi, bangun ruang juga memiliki isi atau yang disebut dengan volume. Berbeda dengan bangun datar seperti persegi atau persegi panjang atau sejenis bangun datar lainnya yang hanya memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar saja. Oke, yang pertama kita akan membahas jenis bangun ruang yang pertama, yaitu kubus. Dari teman-teman ada yang tahu seperti apa itu kubus atau bagaimana sih model dari kubus itu? Nah, jadi kubus itu adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi atau ukurannya sama. Contohnya dadu atau kotak kado. Seperti ini teman-teman. Jadi ciri-ciri dari kubus itu dia memiliki 6 sisi. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Dan memiliki 12 rusuk. Kita bisa hitung rusuk yang pertama. Kita mulai dari sini teman-teman. Rusuk yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke teman-teman. Dan ciri-ciri yang terakhir juga memiliki 8 titik sudut. Kita bisa lihat di sini ada 8 titik sudut. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi begitu model dari kubus itu teman-teman. Seperti yang bisa kita lihat dari bentuk dadu yang Ibu pegang ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas seperti apa sih, bagaimana cara untuk mencari volume pada kubus. Nah, untuk mencari volume pada kubus, kita bisa gunakan rumus V sama dengan S pangkat 3, yang dimana S pangkat 3 ini diperoleh dari sisi kali sisi kali sisi. Atau bisa kita tulis di sini dengan keterangan sama dengan S pangkat 3 ini diperoleh dari sisi kali sisi kali sisi. Oke teman-teman, untuk lebih memahami bagaimana cara untuk mendapatkan atau mencari volume pada kubus, kita akan membahas contoh soal. Nah, dengan bunyi soalnya, contoh soalnya, sebuah kubus memiliki 4 sisi. Kubus dengan memiliki 4 sisi. Memiliki 4 sisi. Nah, bunyi pertanyaannya, carilah volumenya. V sama dengan. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui rumus untuk mencari volume pada kubus. Kita langsung substitusikan kepada
ke dalam rumus yang ada, yaitu V sama dengan S pangkat 3. Kita tulis dulu rumusnya, V sama dengan S pangkat 3, yang dimana sisinya tadi sama dengan 4. Maka kita V volume sama dengan karena sisinya sama dengan 4, maka kita cantumkan di sini 4 dipangkatkan 3, itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4 sama dengan 16, kali 4 sama dengan 64. Jadi jumlah volume pada kubus nya adalah 64 cm3. Setelah kita membahas bagaimana itu kubus dan bagaimana ciri-ciri dari kubus, selanjutnya kita akan membahas tentang bangun-bangun yang kedua, yaitu balok. Jadi balok itu hampir sama dengan kubus, tapi dia memiliki perbedaan, teman-teman. Yang dimana pada kubus semua sisinya sama, sedangkan pada balok untuk lebar, panjang, atau tingginya belum tentu sama. Contohnya kita bisa melihat pada lemari pakaian di rumah teman-teman sekalian, atau teman-teman bisa melihat dari bentuk pada kotak sepatu. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana itu balok atau seperti apa itu balok, nah sekarang kita akan mencari bagaimana sih cara untuk mendapat atau mencari volume pada balok. Kita bisa gunakan rumus V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi P ini sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T sama dengan tinggi. Nah, untuk lebih memahami lebih dalam lagi tentang pembahasan mengenai balok ini atau bagaimana cara untuk mendapatkan volume pada balok, kita akan membahas contoh soal ya, di mana dengan bunyi soalnya sebuah balok memiliki panjang, kita diketahui sebuah balok memiliki panjang P sama dengan 8 cm, memiliki panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Nah, teman-teman, karena kita sudah mengetahui rumus untuk mencari volume pada balok, yaitu P kali L kali T. Di sini kita langsung substitusikan ke dalam rumus, di mana V sama dengan panjangnya 8 dikali 4 baru dikali 3 dikali lebar 4 dan dikali tinggi 3 cm. V sama dengan 8 kali 4 sama dengan 32 dikali 3 sama dengan 96 cm kubik. Nah, jadi volume pada balok tersebut sama dengan 96 cm. Teman-teman, karena teman-teman tidak memiliki pertanyaan atau tidak memberikan pertanyaan atau pertanyaan kepada ibu, jadi kita lanjut ke bangun ruang yang ketiga, yaitu tabung. Dan teman-teman, ada yang tahu seperti apa itu tabung atau apa itu tabung? Ada yang tahu seperti apa itu tabung? Nah, teman-teman, jadi tabung itu merupakan bangun ruang yang memiliki dua dimensi berbentuk lingkaran, yaitu bagian alas dan bagian atas, serta memiliki selimut lengkung di bagian sampingnya. Teman-teman bisa melihat di sini, Ibu sudah menyediakan contoh dari bangun ruang tabung, yang dimana di sini dia memiliki yang disebut dengan alas di bagian bawah. Di sini apa namanya? Aqua gelas ini yang disebut sisi alas ini bagian bawah sini, dan ini adalah bagian tutupnya adalah sisi atas. Dan untuk ini yang disebut dengan selimut. Teman-teman, selanjutnya ciri-ciri dari tabung itu sendiri, yang pertama memiliki 3 sisi. 3 sisi itu yaitu sisi atas, selimut, dan sisi bawah. Dan memiliki 1 sisi lengkung, di mana sisi lengkungnya adalah selimut ini. Dan juga memiliki 2 rusuk, di mana rusuknya sama dengan yang pertama di sini dan di sini. Oke, teman-teman.
dan tabung juga tidak memiliki titik sudut. Nah, ibu mau bertanya dulu kepada teman-teman sekalian, kenapa pada tabung tidak memiliki titik sudut? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu jawabannya. Oke, teman-teman. Jadi, pada tabung itu tidak memiliki titik sudut karena tidak ada pertemuan garis yang membentuk sudut tajam. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini tidak ada sudut garis yang membentuk pertemuan garis yang membentuk sudut tajam. Di sini, teman-teman bisa lihat pada gelas volume pada tabung. Jadi teman-teman, untuk mencari volume pada tabung, kita bisa gunakan rumus dengan V sama dengan Pi R kuadrat T, yang dimana Pi ini 22/7 atau 3,14 dan R ini sama dengan jari-jari pada tabung dan T sama dengan tinggi. Untuk lebih memahami tentang tabung ini, kita akan membahas contoh soal dari tabung ini. Tabung memiliki jari-jari, diketahui jari-jari sama dengan 7 cm dan jari-jari R sama dengan 7 cm dan T sama dengan 10 cm. Nah, kita langsung substitusikan. Oke, di sini ditanya dulu sama dengan V sama dengan volume sama dengan titik. Oke, kita langsung substitusikan ke dalam rumus yang ada, yang dimana V sama dengan Pi R kuadrat. Di sini kita untuk nilai P-nya kita menggunakan 22/7, yang dimana karena di sini memiliki angka yang harus dibagi 7 atau memiliki kelipatan 7, yaitu ini 7. Maka di sini kita substitusikan V sama dengan 22/7 dikali, di sini jari-jarinya sama dengan 7, maka dikali 7 kuadrat dikali tingginya sama dengan 10 cm. Nah, jadi V sama dengan setelah kita mengoperasikan 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 10, maka hasilnya sama dengan 1540 cm3. Jadi teman-teman, volume pada tabung tersebut sama dengan tabung adalah 1540 cm3. Nah, oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari contoh soal yang ibu berikan, atau mungkin ada dari teman-teman ada yang belum mengerti. Ibu berikan waktu seluas-luasnya untuk teman-teman mau bertanya atau memberikan pertanyaan. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan bersama untuk pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita telah belajar bahwa bangunan itu adalah bangun yang memiliki 3 dimensi, yang memiliki panjang, lebar dan tinggi, dan juga memiliki volume. Yang contohnya seperti balok, kubus, dan tabung. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada pertanyaan, materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dipelajari kembali di rumah ya teman-teman. Dan terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Oke, sebelum kita akhiri atau sebelum kita pulang, kita tutup aktivitas kita hari ini